netizen itu kan sering percaya gitu sama hal-hal yang mistis, ya kan? Nah, percayanya kenapa? Ini aku mau nanya nih ke Ah, kamu. nanya apa? Percaya nggak percaya? Percaya apa enggak nih? Akan adanya pelet sama santet gitu. Heeh, Percaya nggak? ada memang. Percaya. Nah, Terus? kita ke pelet dulu ya. Jadi gini Yos, ini aku mau nanya nih ke Ah, kamu. nanya apa? Percaya nggak percaya? Percaya apa enggak nih? Akan adanya pelet sama santet gitu. Heeh, Percaya nggak? ada memang. Percaya. Nah, Terus? kita ke pelet dulu ya. Heeh. Apa? Sampai sekarang udah modern nih. Hmm. Kok masih pakai pelet gitu? Kenapa nggak langsung tembak cewek langsung gitu? Atau lu gua naksir orang nih, langsung aja ngomong gitu. Kenapa harus pakai pelet? Ada kata-kata orang Jawa yang sangat berkesan sekali. Apa tuh? Ketika Apa tuh? ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Widih. Itu dulu Nah, kan? itu dulu. Sekarang, Sekarang kan beda lagi beda kan? lagi. Cinta Kenapa? ditolak, duit bertindak. Nah, sekarang Duit penggantinya bertindak. duit itu. Berarti pelet paling manja pakai Duit. duit. Asik. Jadi pelet yang paling manja ada satu, duit, dua, satu lagi good looking. Anjir. Bener? Benar begitu. Jadi daripada ke dukun mending perbanyak Duit. duit. Nah, ada sebuah pepatah nih ya. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, misal kayak kita ingin menangkap kupu-kupu, Nah, ya kan? Binatang kupu-kupu. Kupu-kupu itu menyimbolkan wanita, pakai jaring dong, bukan pakai jaring. pakai modal. Karena semakin kita menangkap kupu-kupu dengan jaring, maka semakin terbang menjauh kupu-kupu itu. Oh, jadi Spiderman dong. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang memperbanyak tanaman yang sudah berbunga. Perbanyak Lalu tanaman tersebut berbunga, Bikin- berbunga. bikin kebun ya, kebun bunga. Nah, kebun bunga ya istilahnya itu. Secara tidak langsung, kupu-kupu itu akan hinggap dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya kalau mau dapet cewek, cari apa yang dia suka gitu. Bukan, Lah terus? kita harus misalnya ini, kita harus mapan dulu kayak kan, baru cewek akan datang sendirinya. Karena cewek kalau hanya sekedar tampan saja itu gak cukup. Ya, semua akan tampan pada uangnya. Heeh. Anjay. Karena muka yang jelek itu akan termaafkan dengan yang sudah mapan. Widih. Gitu. Oke. Karena gini, kalau kita menjalin hubungan, misal kita menjalin hubungan yang lebih serius, misal nikah, ya kan, kita gak punya apa-apa, Nah, potensi diterima ceweknya ini hanya sekitar kecil gitu. kecil banget Katakan gitu. kecil. Karena si cewek akan berpikir materi. Apakah benar demikian pemirsa? Nah, Silahkan komen di bawah. Anjay. berpikir materi, soalnya apa? Di saat menjalin hubungan keluarga kecil atau membangun keluarga kecil, yaitu saat sudah menikah, itu yang dimakan bukan batu, Apa? karena dengan uang. Makanya Kalau orang kalau yang mengatakan Kalau uang bukan orang- segalanya, kalau orangnya tukang kuli batu kan makan batu juga. Anjay. aslinya. Bener kan? kalau di Papua yang namanya batu kalau di Papua itu bisa jadi emas. Anjay. Kan ada freeport men. Nah, Gede, men. Itu. Duitnya gede, anjay. Jadi orang kalau udah perempuan itu pasti dilihat dari segi isinya, bukan tampannya. Gitu loh. Apakah benar demikian? Faktor pertama itu. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Apakah benar demikian? Lanjut. Faktor pendidikan kan. Nah, kenapa faktor pendidikan? Karena saat calon mertua Yoi. itu kita pasti ditanyain, Kamu sekolah kamu lulusan apa? kamu gelarnya apa? Kamu gelarnya apa, ya kan? Kamu terus kerja apa dengan ijazah ini? Gitu. Wah, ijazah. Kalau kita misal ijazah SMP, ya kan? Nah, wah, itu udah kaget pertama, ijazah SMP. Yuk. Nah, pertanyaan kedua saat mertua nanyain, kamu sudah punya apa? Kamu sudah berkegiatan apa dengan ijazah SMP itu? Misalnya si
si aku nih ijazah SMP, ya kan? Ijazah SMP, aku punya usaha warkop. Ada warkop warung kopi yang sekitar 10 cabang. Bisa. Wah, Kopi apa tuh? kopi nangkau dengan bismillah. Panjai. Enak dong. Nah, begitu. Akhirnya si orang tua ini akan memaafkan. Oh, ternyata si Yosi dengan ijazah SMP aja udah jadi pengusaha sukses, yaitu apa namanya? Warkop aja udah punya 10 cabang. Gitu. Meskipun harga kopinya itu ini senilai 3.000. Jadi Kesimpulannya itu tapi ini ya, dengan teori kupu-kupu tadi itu. nggak semua orang, tapi kan nggak semua orang itu mandang dari duit kan. Duit tuh kadang orang tua tuh kadang nomor sekian gitu, yang penting dia mah hidup pas-pasan, nggak masalah gitu, yang penting Nah, kayak amat nggak Kalau masalah. gitu, tapi yang penting dia tuh baik gitu deh, orang itu baik. kalau itu tergantung dari kepribadiannya gitu. Berarti nggak hukumnya nggak. Kalau kepribadiannya kita, si cewek dan si mertua bisa menerima apa adanya dan mau istilahnya berjuang bareng dengan si istri atau si pasangan, ya kan? Karena kebanyakan orang-orang di saat corona, wabah corona ini kan ada yang nikah muda tuh, Oh iya, ya kan? Jadi saat SMA umur 18-17 itu udah nikah duluan gitu. Nah, tapi gini ya. karena kenapa kok bisa diterima nikah? Karena pemikiran si orang tua dan pemikiran si cewek itu sejalan dengan si calon suami. Jadi kesimpulannya gini, kalau sorry gue potong ya. Ah, Jadi maksud kamu yang tadi tergantung individu masing-masing dong, ya, gitu kan? Jadi Oh. teori mutlak harus punya taman dulu tuh Taman. nggak mutlak kan? heeh, Kembali lagi ke orangnya kan. heeh. Jadi kesimpulannya jangan pakai pelet. Anjir. Kan tadi harus pelet kan? Jangan pakai pelet. Nah, ingat, pelet di sini bukan berarti benda-benda yang mistik, ya kan? Ada banyak pelet itu, entah itu berupa benda simbol duit atau Jadi pelet modern adalah dengan duit. dengan ini guys. Maka sukses dulu sebelum cari cewek. Anjay. Kalau udah dapet cewek ya nggak masalah, syukuri. Begitu guys. Jadi Udah. ya, jadi sekian dulu dari yang punya channel kan dia. Saya hanya sebagai pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.